Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama saya AP di channel 6A 20 menit. Bagi Anda pencinta film romantis, masa muda yang berapi-api, film drama Chinese yang berjudul So Young to Never Gone. Yuk, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Cekidot. Cerita berawal dari 5 anak remaja sekolah yang bernama Yongjin, gadis cantik bermata sipit, dan ada Cheng Zeng. Dia adalah anak pejabat terkaya generasi kedua. Setelah itu ada Mo Fuhua, dia adalah temannya Yongjin, dan ada Meng Zhu, seorang gadis cantik, populer, kaya, dan bersama penggemarnya dia adalah Zhong Min. Dan yang terakhir adalah Zhong Ziyi, pria yang banyak gaya dan suka mengganggu wanita. Memasuki tahun 2007, Yongjin sedang menunggu bis yang akan mengantarkannya ke sekolah barunya. Setibanya di sekolah baru, terlihat orang pada berbeda mengenakan seragam sekolah, sedangkan Yongjin menggunakan seragam olahraga. Saat sedang berjalan-jalan, tiba-tiba dari arah belakang ada sepeda motor besar dan hitam melaju sangat kencang dan langsung mengenai selang air dan mengenai wajah putih dan mulus Yongjin. Dengan ekspresi terkejut dan marah, Yongjin menghampiri pria ganteng itu. Cheng malah menolong Yongjin dari lemparan bola, dan bukannya meminta maaf, malah dia tersenyum dan berkata, "Hati-hati," lalu pergi. Memasuki kelas baru, Yongjin kaget ada lelaki itu di kelasnya. Saat pembagian lembaran ujian matematika, Yongjin mendapatkan nilai 57, sedangkan Cheng Zeng mendapatkan nilai sempurna. Ketika hendak keluar kelas diam-diam, Yongjin membawa buku matematikanya. Cheng yang penasaran mengira dia akan menyontek. Langsung diambilnya buku Yongjin yang di dalamnya sudah terselip pembalut. Karena jatuh, Yongjin pun malu dan marah. Dan saat itu pula, Yongjin keluar kelas. Jam pelajaran pun dimulai, berniat mau mengembalikan buku Yongjin, tapi tidak dihiraukan olehnya. Kaki kursi yang diduduki oleh Yongjin malah mengenai kaki Cheng. Buku itu pun dilemparkan ke atas mejanya. Ketika sedang asyiknya mengobrol, Yongjin dengan temannya, datanglah Zhong Ziyi dan Cheng menghadangnya. Cheng yang berpura-pura kakinya sakit, meminta ganti rugi. Yongjin yang salah paham, langsung memberikan kartu debitnya kepada Zhou Ziyi yang berada di kantin, malah menghabiskan uang Yongjin untuk mentraktir semua orang dengan membelikan es krim. Cheng merasa bersalah, kemudian mengembalikan kartu debit Yongjin dengan dilebihkan uang yang telah dipakai oleh temannya itu. Yongjin menghampiri Cheng yang sedang bermain baseball dan mengembalikan. Yongjin yang berada di atap sekolah sedang merenung. Tiba-tiba datang Cheng mendekatinya dan ingin menawarkan bantuan untuk belajar bersama agar nilainya bagus. Awalnya Yongjin menolak. Ia teringat ayahnya yang sakit dan beasiswanya yang terancam karena nilainya terus memburuk. Yongjin pun mengiyakannya. Lalu setiap harinya setelah jam kelas selesai, mereka berdua belajar bersama di atap sekolah dan hari-hari mereka pun semakin dekat. Kelas pun dimulai. Hasil lembaran ujian pun telah dibagikan. Yongjin terkejut senang dan bahagia, mendapatkan nilai 85 berkat bantuan Cheng. Yongjin mendapatkan kabar dari kampungnya bahwa ayahnya sakit. Yongjin pun pulang ke desanya. Hingga berhari-hari pun Yongjin tidak masuk sekolah. Semenjak itu, Cheng melamun dan tidak semangat belajar. Mo Fuhuan mengatakan kepada Cheng, Yongjin sudah kembali dan sekarang berada di asrama. Cheng mencarinya ke asramanya dan ternyata benar ada Yongjin. Namun dia tidak mau bertemu karena alasannya ayahnya telah berkabung, terdapat tanda hitam di tangan kirinya. Telah tiba saatnya memasuki hari kelulusan sekolah dan akan berganti ke bangku kuliah. Mereka semua sedang merayakan pesta akhir sekolah. Di bawah sinar bulan, Cheng mengajak Yongjin masuk di universitas yang sama dengannya di Beijing. Yongjin meresponnya dan Cheng pun salah tingkah, merasa bahwa itu tanda jadian. Namun sebenarnya Cheng tidak tahu bahwa itu adalah tanda perpisahan untuk meninggalkannya. Berganti tahun 2008, di mana Yongjin menggunakan sepedanya menuju gedung perpustakaan tempat ia bekerja sebagai staf baru. Ia pun tidak melanjutkan studinya. Di sana, Yongjin bertemu dengan senior teman kerja yang bernama Zhen Juan.
Cheng pun datang ke tempat kerjanya Yongjin setelah lama tidak berjumpa. Mereka berempat berkunjung ke kuil bersama dengan adiknya Cheng. Setelah habis ke kuil, malamnya mereka bertiga minum di kafe dan makan bersama. Yongjin yang dipaksa Cheng minum akhirnya menerima tantangannya. Yongjin pun mabuk dan tertidur menyebut nama Cheng. Paginya Yongjin mendatangi apartemennya Cheng. Dengan nada kesal dan marah melontarkan banyak pertanyaan kepada Cheng. Yongjin pun berkata, "Apa yang kau rencanakan dengan adikmu?" Dengan nada marah, Cheng pun menjawabnya lalu berkata, "Jika kau tak suka kepadaku, mengapa kau tak menolakku?" Cheng pun tidak menemui Yongjin lagi semenjak keributan itu. Di tahun 2011, Yongjin pulang ke kampung halamannya, dikarenakan ibu Yongjin ingin menikah lagi. Yongjin pun merestui ibunya menikah lagi dengan pilihannya. Sewaktu berjalan berdua dengan ibunya, Yongjin dikagetkan dengan kedatangan Cheng. Malam pun tiba, mereka ngobrol berdua, membicarakan kedatangan Cheng ke desanya. Yong berkata, Cheng menjawab, 你们家附近不是有个电子二厂吗？我妈把它收购了，我来帮她送材料。 Keesokan paginya, Cheng ingin Yongjin berjanji satu hal setelah lulus. Pergilah ke Beijing dan tinggal bersamaku. Yongjin pun menyetujuinya. Kelulusan sebentar lagi. Semua mahasiswa berusaha mencari kerja, begitu juga dengan Yongjin. Ia mengirim semua lamaran ke Beijing agar bisa bertemu dengan Cheng. Akan tetapi, banyak yang menolak lamaran kerjanya. Akhirnya, Yongjin mendapatkan kerja di Shanghai. Yongjin pun menyusul Cheng dan bertemu di stasiun kereta api. Memasuki tahun 2012, Cheng dan Yongjin memutuskan tinggal berdua. Teman-temannya pun ikut membantu kepindahan rumah barunya itu. Malam harinya, Cheng dan Yongjin pergi ke tempat keluarga besarnya Cheng. Yongjin bertemu dengan seniornya dan ia terkejut saat Juan akan menikahi adiknya Cheng. Berganti tahun ke 2013, datanglah ayah tiri Yongjin ingin mengabarkan bahwa ibunya sakit dan menderita kanker serviks. Ayah Yongjin pun bilang tidak perlu khawatir, kondisinya masih terkendali. Ayah Yongjin mengaku telah menggelapkan dana perusahaan milik keluarga Cheng karena membutuhkan uang untuk operasi ibunya itu. Yongjin kaget. Ia lantas menelpon Juan meminta bantuan untuk meminjamkan uang untuk menggantikan uang yang telah digelapkan oleh ayah tirinya itu. Yongjin pun pulang. Di sana sudah ada Cheng yang sudah mengetahui masalah Yongjin. Cheng membawa banyak uang untuk membantu ibunya Yongjin yang sakit. Malah Yongjin menolaknya dan mengaku bahwa sudah meminjam uang dari Juan. Cheng pun emosi. "Kenapa kamu tidak membicarakan masalah ini kepadaku?" Lalu meninggalkan Yongjin dengan nada kesal. Sesampainya di rumah Juan, Cheng melemparkan uang yang dipegang Juan, lalu pertengkaran pun terjadi. Setelah mereka berpisah, Cheng pergi ke Amerika untuk melanjutkan bisnisnya, sedangkan Yongjin bekerja seperti biasanya. Di tahun 2014, sudah 2 tahun berlalu, Yongjin mendatangi kuil dan teringat sesuatu tentang lembaran yang ditulis Cheng. Ternyata isinya adalah perasaan cinta Cheng untuk Yongjin. Akhirnya Yongjin menyusul Cheng dengan diselimuti rasa menyesal. Dan di sana dia mencari keberadaan Cheng. Namun Yongjin tidak tahu apakah Cheng masih menyimpan rasa suka kepadanya.